Oke, sebentar. Oke. Kok begini banyak banget ya? Sudah Nggak bisa. terlihat, Ibu. Kok banyak begini ya? Bagaimana ceritanya ini? Ada ini mesti dibuang atau gimana nih? Sebentar. Ini kok ini bagaimana ini caranya ini buang ya? Sini, Bu. Sebentar, sebentar. Sebentar. Sebentar, sebentar. Bentar ya. Saya kok jadi grogi nih. Saya kan akan menjelaskan ini. Nah, oke. Kemudian pakai yang ini. Ya, udah gitu saya buka Zoom dulu. Mana kok nggak bisa buka Zoom-nya? Mana? Nah, 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 nah. Nih. Bagaimana sih ini, N? Ini bagaimana ya? Eh, udah Iya, kelihatan? Ibu, sudah kelihatan. Tuh, berarti pakai ini. Udah kelihatan masih ya? Iya, sudah kelihatan, Ibu. Baik, kita akan mulai tentang keperawatan kesehatan jiwa di komunitas atau community mental health nursing ya. Kenapa ini penting kita pelajari? Anda sebagai seorang calon tenaga kesehatan wajib melaksanakan community mental health nursing. Karena apa? Rumah sakit jiwa itu hanya diperuntukkan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa pada saat pada saat eh, kritis, ya, pada saat dia akan membahayakan dirinya, orang lain maupun lingkungan, ya, pada saat tahap akut, sehingga perawatan pasien gangguan jiwa di rumah sakit jiwa itu sudah dilakukan penelitian pada fase akut hingga fase recovery dibutuhkan waktu kurang lebih maksimal 3 minggu atau 21 hari. Ya, di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo itu waktu perawatan pasien gangguan jiwa pada fase krisis atau fase akut hanya 14 hari. Selebihnya adalah pada fase apa namanya pada fase recovery, ya. Fase recovery akan dilakukan di rumah, ya. Rumah adalah tempat terbaik pasien gangguan jiwa mendapatkan perawatan, sehingga diperlukan kemampuan seorang perawat komunitas khususnya di bidang keperawatan jiwa untuk mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa di rumah. Dengan memanfaatkan apa? Memanfaatkan berbagai sumber daya kesehatan yang ada di komunitas. Siapa aja? Keluarga, kader, petugas kesehatan yang ada di puskesmas. Nah, tentu Anda bertanya, Bu, bagaimana kami bisa melakukan perawatan di puskesmas sementara kami tinggal bekerja di rumah sakit umum pusat untuk pasien gangguan jiwa? Anda bisa melakukan ini dengan sistem rujukan. Sistem rujukan itu berlaku ketika Anda memperbolehkan pasien gangguan jiwa pulang ke rumah. Ya, gimana caranya? Anda membuat rujukan kemampuan apa yang sudah dimiliki oleh pasien, gitu kan? Kemudian kemampuan apa yang masih harus dilatih dan kemampuan apa yang belum dilatih di rumah sakit. Gitu. Sehingga ketika Anda merujuk itu Anda harus jelas, oh kemampuan Bu Nur Halimah setelah pulang dari rumah sakit jiwa adalah dia mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan benar, dengan baik. Contohnya apa? Minum obat mandiri, kemudian kebersihan diri mandiri, kemudian berdandan, berhias, makan BAB, BAK, dan mandiri. Kemampuan untuk mengontrol halusinasinya masih memerlukan bantuan minimal.
dalam hal diingatkan, ya. Kemudian berapa kali dia harus berlatih, gitu kan? Di situ harus dijelaskan ketika Anda membuat resume pasien pulang ke keluarga atau ke komunitas. Kemudian apalagi kemampuannya? Kemampuan dia mengontrol rasa marah secara fisik satu, tarik napas dalam, dia sudah mandiri. Tetapi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengontrol rasa marah, untuk menyalurkan energi rasa marah, harus dibantu. Dalam hal apa? Misalnya merapikan rumah, kemudian membantu pekerjaan rumah. Nah, itu harus di-offerkan kepada perawat di komunitas. Sehingga apa? Pelayanan keperawatan dan pendidikan kesehatan keperawatan bagi keluarga dan pasien tidak terputus setelah di rumah sakit. Sekarang ini masih ada hal yang terputus, ya, sehingga memang pemerintah menekankan untuk adanya community mental health nursing. Itu harus dilakukan agar beban pemerintah untuk membiayai perawatan pasien gangguan jiwa di rumah sakit jiwa itu berkurang. Kemudian beban keluarga ketika harus merawat pasien gangguan jiwa juga berkurang. Beban apa saja? Yaitu beban subjektif dan beban objektif. Beban subjektifnya dalam hal apa? Misalnya dalam hal malu gitu ya, kemudian lelah, kemudian capek, kemudian ada rasa marah dan sebagainya. Kemudian beban objektifnya adalah biaya yang dibutuhkan oleh keluarga untuk merawat pasien gangguan jiwa. Gitu. Sehingga peran Anda ketika mereka ada di rumah sakit jiwa itu sangat besar untuk memandirikan pasien gangguan jiwa. Ingat kemarin kita sudah belajar, kalau yang sehat jiwa dia akan tetap sehat. Kalau yang sakit masalah psikososial dia akan sehat. Kalau yang mengalami gangguan jiwa dia harus mandiri. Jadi itu yang harus dilakukan oleh Anda sebagai perawat jiwa. Ya. Nah, ada kesinambungan antara perawatan di rumah sakit dengan perawatan di rumah. Nah, waktu saya kuliah, kita sudah melatih banyak sekali kader kesehatan jiwa dan perawat di komunitas untuk membantu keluarga dengan masalah kesehatan jiwa. Ingat, kesehatan jiwa itu bukan hanya pada pasien gangguan, tapi juga pada pasien dengan masalah risiko maupun pada pasien dengan sehat jiwa. Ya, kita latih mereka. Kader kita latih untuk terus memberikan stimulasi tumbuh kembang pada keluarga. Mereka tidak memberikan stimulasi sebenarnya, tetapi mereka membantu memantau kemampuan keluarga dalam memberikan stimulasi. Kemudian memantau dan membantu keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan pada pasien yang mengalami masalah psikososial, atau membantu keluarga mengingatkan pasien untuk kontrol ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu ya. Kemudian kalau keluarganya nggak bisa, dia membantu perawat puskesmas untuk memberikan obat kepada pasien. Atau juga mereka akan memberikan informasi kepada petugas kesehatan di puskesmas tentang kondisi warga yang menjadi binaan daripada si kader. Sehingga kemampuan community mental health nursing untuk Anda itu sangat penting. Nah, ini kita tahu bahwa bagaimana sehat jiwa. Sehat jiwa itu adalah kondisi mental yang sejahtera dan harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup seseorang dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia. Ya. Apa contohnya? Kalau saya sehat mental, tetapi saya selalu bermusuhan dengan teman saya, punya perasaan iri, dengki, kemudian sering marah, kemudian tidak bisa beradaptasi dengan nilai norma dan budaya satu kelompok, saya tidak sehat jiwa. Ya, yang namanya sehat jiwa kita harus mampu beradaptasi, mampu menghadirkan diri secara utuh dalam satu kelompok yang berbeda. Ini adalah sehat jiwa. Kita bisa menilai diri kita apakah kita sehat jiwa atau enggak, gitu ya. Nah, bagaimana cara menyehatkan jiwa kita? Saya katakan tadi, mengevaluasi diri kita secara terus-menerus, assertiveness, self-evaluasi. Ingat, kita harus menjadi sesuatu yang lebih baik, gitu ya.
Nah, ciri-ciri sehat jiwa ini kayak nggak perlu diajarin, positif terhadap diri sendiri, bahwa kita punya kemampuan, kita punya kekurangan, bagaimana kita mengoptimalisasi kemampuan kita, kemudian meminimalisir kekurangan-kekurangan kita, ya. Kemudian tumbuh, berkembang, dan mencapai aktualisasi diri sesuai dengan tahap perkembangan. Ya, kita juga karena kita udah tahu positif terhadap diri, kita tahu kemampuan dan kekurangan diri, ya kita berjuang untuk meningkatkan kemampuan diri. Jangan kita memberikan nilai ekspektasi yang terlalu tinggi untuk diri sendiri. Banyak sekali kejadian bunuh diri saat ini karena dia tidak melakukan self-evaluasi. Banyak sekali, kemarin saya baca ada 2 remaja di Semarang, dia mahasiswa UNES, Universitas Negeri Semarang, dan Undip yang bunuh diri. Karena dia tidak bisa mengevaluasi diri, dia tidak bisa self-awareness, tidak bisa bersikap positif terhadap diri. Mungkin juga standarnya terlalu tinggi, mungkin juga dia tidak bisa adaptasi dengan perubahan yang begitu cepat. Sekarang ini zaman destruktif, zaman kerusakan di semua. Hari ini terjadi, mungkin detik besok udah berubah, gitu ya. Apa yang saya ajarkan hari ini mungkin juga besok berubah dengan ada penemuan baru, dan kita harus siap dengan itu, ya. Kemudian mampu mengatasi stres atau perubahan pada dirinya. Kayak saya ini sudah lansia, banyak sekali perubahan-perubahan dalam diri saya, dalam kesehatan saya, dalam kemampuan saya berpikir, mengambil keputusan, dan sebagainya. Saya harus adaptasi. Saya nggak bisa, oh dulu saya begini, kenapa saya sekarang begini, kok begini. Itu nggak bisa. Ingat, tumbuh kembang yang sudah terlewati itu tidak akan pernah balik lagi. Dan seseorang yang tidak pernah selesai menyelesaikan tahap tumbuh kembang sebelumnya, dia tidak akan pernah berkembang optimal. Contohnya, ketika Anda bertemu dengan pasien gangguan jiwa, Anda selalu bertanya, apa pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, yang hingga saat ini Ibu pikirkan? Itu, ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap keputusan akan tindakan yang diambil. Kalau Anda sudah memutuskan menjadi seorang perawat, ya sudah. Anda harus mencintai itu. Ingat, kalau usia Anda adalah cintai apa yang Anda kerjakan. Untuk bertanggung jawab, ya. Persepsi yang realistis dan menghargai perasaan serta sikap orang lain. Realistis. Ingat, segala sesuatu harus dicapai secara bertahap. Tidak ada orang yang sehat jiwa tanpa tumbuh kembang yang sehat. Tidak ada orang yang mengalami gangguan jiwa tanpa adanya stresor yang berulang yang mengakibatkan perubahan persepsi terhadap dirinya. Ya, kemudian mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini yang harus kita ajarkan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang perawat jiwa, gitu ya. Kalau Anda remaja, ya bersikaplah positif terhadap diri Anda. Kita udah belajar kemarin bagaimana tahap tumbuh kembang Anda. Anda produktif, berkembang, ya. Anda harus mencapai idealisme dengan kemampuan yang Anda miliki. Inilah yang harus Anda tekankan kepada community mental health nursing untuk semua kelompok usia, baik sehat, sakit, maupun gangguan. Yang gangguan, kan Bu, mereka kan udah gangguan, Bu. Mereka tetap memiliki sisi positif. Apa contohnya? Kalau dia sudah bisa menghardik secara mandiri, itu kemampuan yang harus kita apresiasi. Kalau dia sudah bisa melakukan aktivitas kebersihan diri dengan baik, itu yang harus kita apresiasi dengan baik, gitu ya. Nah, ini psikososial, kayaknya nggak perlu saya ajarkan, ya, yaitu perubahan dalam kehidupan baik yang bersifat psikologis maupun yang memiliki timbal balik terhadap potensi yang cukup besar terhadap gangguan jiwa. Contohnya ketika seseorang mengalami sakit, ya, misalnya hipertensi, DM tahun lalu pada saat pandemi banyak sekali orang yang bunuh diri gara-gara dia stres dengan kapan ini pandemi selesai, kenapa saya tidak bisa bekerja lagi, kenapa saya di PHK, kenapa saya harus di rumah saja, kenapa kehidupan saya ekonominya berkurang. Kalau dia berpikir dengan baik, kejadian ini bukan tidak dialami oleh dia saja, semua orang di dunia mengalaminya. Untuk itu, seorang perawat spesialis jiwa, seorang perawat jiwa harus mengembangkan sikap positif terhadap diri. Bukan sikap yang
reaktif tapi responsif. Bedakan reaktif dengan responsif. Ya, kalau reaktif misalnya kamu mendengar sesuatu, oh kalau responsif kamu cerna dulu, kamu analisa dulu, baru kamu berespon, gitu ya. Banyak dulu, ya. Kemudian atau juga misalnya bapak ibu kamu atau saudara kamu mengalami sakit, misalnya diabetes, hipertensi atau penyakit lain yang mengakibatkan mereka tidak bisa berkembang dan berproduktif seperti sebelumnya. Ya, itu bisa mengakibatkan masalah psikososial, anxiety, depression, kehilangan gitu ya. Kemudian juga harga diri rendah situasional. Nah, kita harus berpikir gitu kan, bagaimana kita mengembangkan berbagai macam potensi yang masih dimiliki oleh individu tersebut. Nah, itu tugas kita. Ya. Nah, ini ciri-ciri masalah psikososial: cemas, khawatir berlebihan, takut. Aduh, takut ini kita nggak bisa keluar rumah nih karena cuaca Jakarta lagi jelek. Nomor 1, cuaca Jakarta polusi udara Jakarta adalah nomor 1 di dunia kota dengan polusi terburuk sedunia. Cemas, aduh nanti kita sakit, oh nanti cucu kita sakit, oh ini sakit, kita nggak usah keluar rumah deh. Ya tidak seperti itu juga. Apa caranya? Bersifatlah responsif. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi Jakarta sehingga kita menjadi tidak nomor 1 lagi gitu ya. Oh, pemilahan sampah, kemudian mengurangi emisi kendaraan bermotor. Oh, kemudian kita harus banyak menanam pohon dan sebagainya. Harus responsif apa yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak cemas. Mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, ragu-ragu, rendah diri, kecewa, marah, agresif dan sebagainya. Ingat, kecemasan itu ada respon kognitif, respon fisiologis, respon sosial, dan respon emosional. Ya, kamu udah belajar, saya nggak perlu ulang lagi. Ini gangguan jiwa, kamu juga udah belajar perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu atau hambatan dalam melaksanakan peran-peran sosialnya. Gitu ya, ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Ini ciri-ciri gangguan jiwa: sedih berkepanjangan, aduh kenapa sampai umur 20 kok gue nggak punya pacar, teman-teman gue udah pacaran, malam minggu gue jomblo di rumah, udah dandan cakep-cakep, nggak ada yang nungguin. Ya jangan seperti itu. Evaluasi diri, ya, self evaluation. Kenapa gue kok belum punya pacar? Emang gue cita-citanya belum punya pacar, menyelesaikan kuliah dulu, gitu kan? Emang aku nggak mau berpacaran dulu, aku ingin mengenal banyak lawan jenis untuk mengembangkan potensi. Gitu. Jadi carilah hal-hal yang positif dari diri ya. Tidak semangat dan cenderung malas. Kalau yang ngerjain tugas malas harusnya masuk hari ini, masuknya 3 hari lagi. Nah itu ciri-ciri masalah kesehatan jiwa. Aduh malas bunuh Halimah, ngasih tugas terus, ngasih kuis terus, ngasih tugas, kamu maunya dapat nilai bagus. Nggak ada, ingat saya bilang, tidak ada nilai gratis dari saya ya. Jadi harus tetap semangat gitu. Kemudian marah tanpa sebab, mengurung diri, tidak mengenali orang lain, kemudian bicara kacau, kemudian bicara sendiri dan tidak mampu merawat diri. Nah, kalau sudah marah tanpa sebab, mengurung diri, tidak mengenali orang lain dan dirinya, bicara kacau, ini sudah dirawat di rumah sakit jiwa. Ya, ini rentang sehat jiwa ada rentang mulai dari sehat sampai ke gangguan jiwa. Ini respon adaptif dan respon maladaptif. Ini adalah masalah psikososial yang jika tidak diintervensi dengan baik, dia akan mengakibatkan masalah gangguan jiwa. Tetapi kalau dia diintervensi dengan baik dengan kehadiran Anda sebagai perawat community mental health nursing, maka dia akan menjadi sehat jiwa. Yang sehat jiwa harus tetap sehat, yang masalah psikososial menjadi sehat, dan yang gangguan jiwa menjadi produktif dan mandiri. Gitu ya. Ini prinsip community mental health nursing adalah pelayanan keperawatan yang komprehensif, biopsikososial spiritual, holistik,
dan paripurna yang berfokus pada masyarakat yang sehat jiwa, yang saya katakan tadi, resiko gangguan jiwa dan gangguan jiwa serta pemulihan dan pencegahan kekambuhan. Ya, hasil penelitian membuktikan bahwa 90% pasien gangguan jiwa itu disebabkan karena putus obat. Ya, keluarganya sudah bosen, udah capek, ya, karena tadi beban subjektif dan beban objektif. Udah capek deh gua, kok dia nggak mandiri-mandiri sih gitu kan? Kok dia nggak mau minum obat secara mandiri sih? Nah, tugas kita perawat bertanya, kenapa pasien diabetes bisa minum obat secara mandiri, nggak perlu disuruh-suruh pasien gangguan jiwa? Kenapa pasien gangguan jiwa kagak mau minum obat? Itu yang harus kita pikirkan. Ada something wrong pada asuhan keperawatan kita, gitu kan? Kalau namanya bosen, pasien diabetes bosen minum obat seumur hidup. Pasien hipertensi bosen minum obat seumur hidup. Pasien jantung bosen. Pasien gangguan jiwa juga gitu. Pasien hipertensi, kalau tensinya udah terkontrol, turun dosisnya. Pasien gangguan jiwa juga itu turun. Tapi kenapa pasien gangguan jiwa tidak pernah mandiri dalam minum obat? Itu something wrong yang harus kita selesaikan bersama-sama, gitu ya. Pasien hipertensi kalau nggak minum obat, hipertensinya naik. Kalau tidak terkontrol bisa stroke. Pasien diabetes juga begitu. Pasien jiwa juga begitu. Nah, tugas Anda adalah memahami, memberikan pemahaman kepada pasien gangguan jiwa supaya mau mandiri minum obat. Ya. Nah, ini juga terkait stereotip di masyarakat yang mengatakan bahwa lo gila lo, oh sedeng lo, oh miring lo gitu kan. Kemudian juga ada yang mengatakan janganlah kawin sama orang dia tuh karena dia kakaknya gangguan jiwa. Gitu kan? Kenapa orang yang mengatakan janganlah kawin sama si A, kan dia orang diabetes, pasti kita bisa keturunan. Kenapa nggak ada yang begitu? Itu yang harus kita selesaikan. Nah, tugas Anda sebagai community mental health nursing seperti itu nanti. Ya, bagaimana mengubah stereotip masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa. Nah, tugas Anda yang bekerja di rumah sakit juga membantu mengurangi stereotip pasien gangguan jiwa dengan memandirikan mereka, ya, dan memproduktifkan mereka sesuai dengan kemampuan yang masih dimiliki, gitu ya. Ingat, ini tugas semua, ya. Nah, ini pelayanan kesehatan yang komprehensif ada primer, sekunder, dan tersier. Primer itu supaya dia sehat jiwa, mencegah sebelum terjadinya, sehingga tetap sehat jiwa. Kalau sekunder untuk masalah psikososial, dan tersier untuk pasien gangguan jiwa supaya mencegah kekambuhan. Nah, ini apa itu pelayanan keperawatan yang holistik? Ingat, ada aspek bio, psikososial, kultural, and spiritual. Ya. Kita insan beragama yang selalu percaya bahwa Tuhan itu akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, karena dengan berdoa, dengan memasrahkan diri, maka kita akan mengalami ketenangan, gitu ya. Kultural, budaya saling tolong menolong. Ya, kita ini perawat sebagian besar juga petugas sosial, karena kita membantu mereka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Gunakan support system, keluarga, kader, tetangga, dan sebagainya untuk membantu memantau orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa, memantau orang-orang dengan masalah gangguan jiwa, memantau dan menstimulasi orang-orang dengan sehat jiwa. Itu tugas kita semua, ya. Bukan hanya masalah gangguan jiwa, bukan hanya masalah psikososial, tetapi juga semuanya, mulai dari sehat, resiko, dan gangguan. Ini komprehensif, ya, supaya masyarakat tetap sehat dengan pencegahan primer. Primer apa? Penyuluhan, stimulasi, gitu kan. Kemudian peningkatan derajat kesehatan dengan gizi dan sebagainya. Bu, kok gizi masuk ke kita gitu? Iya, dengan gizi yang baik, maka kemampuan kognitif seseorang menjadi lebih baik. Dengan kemampuan kognitif menjadi lebih baik, pemahamannya menjadi lebih baik, sehingga juga kemampuan dia dalam menstimulasi keluarganya menjadi lebih baik. Ini ya primer tujuannya peningkatan kesehatan dan pencegahan terjadinya masalah kesehatan jiwa, fokusnya
ya, sehingga terjadi kesehatan jiwa yang optimal. Kemudian fokusnya itu tujuannya mencegah terjadinya gangguan jiwa dan mempertahankan kesehatan jiwa. Ingat, gangguan jiwa itu bukan hanya dengan schizofrenia, kemudian bipolar dan sebagainya, tapi pada pasien-pasien dengan masalah kesehatan seperti diabetes, hipertensi dan sebagainya. Targetnya seluruh anggota masyarakat, semua kelompok umur seperti yang saya ajarkan, mulai dari infan sampai lansia, ya. Ini apa aktivitasnya ketika CMHN? Pendidikan kesehatan, stimulasi perkembangan, kemarin udah kita ajarin. Sosialisasi kesehatan jiwa, manajemen stres, dan persiapan menjadi orang tua. Ya, orang tua ketika pasangan baru menikah, pasangan dengan anak usia infant, dengan anak usia toddler, dengan preschool, dengan school, itu harus diajarkan. Karena seperti yang saya ajarkan kemarin, setiap tahap tumbuh kembang memiliki ciri-ciri tersendiri dan memiliki stimulasi yang berbeda untuk setiap tahap tumbuh kembang. Ini pencegahan sekunder, deteksi dini, masalah psikososial. Oh, keluarga Ibu Nur Halimah ada yang hipertensi, datang ke sana. Apa yang Ibu rasakan ketika merawat pasien dengan hipertensi? Bagaimana keluarga menangani masalah itu? Bagaimana cara Ibu menangani stresor akibat ada keluarga yang mengalami hipertensi itu? Ya. Kemudian menurunkan angka kejadian gangguan jiwa karena ansietas itu diturunkan, yang saya katakan gitu ya. Kalau saya marah-marah di kelas Anda udah nggak nyaman juga gitu ya. Kemudian targetnya seluruh keluarga yang beresiko, ya. Siapa aja beresiko? Misalnya remaja yang suka tawuran. Di komplek Anda itu ada ibu-ibu yang suka bergosip, gitu kan? Sehingga timbul grup-grup ibu-ibu, grup sosialita, grup gosip, grup jalong-jalong dan sebagainya, ya. Jadi ini. Kemudian pencegahan sekunder, penemuan kasus sedini mungkin, ya. Anda bekerja, nggak mungkin Anda datang ke setiap rumah. Makanya sebenarnya banyak sekali program dari Presiden Soeharto yang dulu yang sangat baik. Ingat Dasawisma, satu keluarga dikelola oleh 10 keluarga dikelola oleh satu kader. Itu untuk deteksi dini, mengetahui sedini mungkin. Sekarang kan jarang tuh. Tiba-tiba udah bau busuk, oh ketahuan ada yang meninggal dunia dibunuh. Karena nggak ada Dasawisma. Tapi itu dihapus oleh orang begitu saja, sehingga nggak terkontrol. Katanya nggak bagus, padahal itu bagus. Kita boleh tidak suka dengan individunya, tetapi kita mesti lihat program-program mereka dengan baik. Sekarang kan banyak kan tiba-tiba anak ngebunuh orang tua tanpa sebab. Oh, emang jarang keluar. Kalau ada semua kan enggak. Ibu apa kabar? Besok kami datang ke rumah untuk ngecek kesehatan ibu ya, karena ibu udah seminggu nggak ke posyandu gitu. Sekarang kan nggak ada tuh. Tapi kayaknya sekarang mulai digalakkan lagi, tapi bukan Dasawisma apa namanya ya. Jadi harus seperti itu. Kemudian juga kasus penjaringan kasus baru. Ya, banyak sekali sekarang anak remaja, lansia, dewasa yang mengalami masalah kesehatan jiwa akibat tekanan yang begitu besar. Ya, masalah ekonomi. Ya, katanya sekarang nih tahun 2003 akan terjadi kekacauan dalam bidang ekonomi, orang-orang udah bingung. Nah, itu harusnya kader kesehatan, Dasawisma, Anda mampu melakukan deteksi dini sehingga dia tidak jatuh ke dalam gangguan jiwa yang mengakibatkan ketergantungan, kemudian beban negara, beban keluarga, beban pemerintah yang begitu besar. Ya, ini pencegahan tersier. Fokusnya apa? Kekambuhan, tujuannya mengurangi kecacatan dan ketidakmampuan akibat gangguan jiwa. Ketidakcatatan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental, ya, secara produktivitas dan sebagainya. Kemudian targetnya Anda adalah anggota keluarga yang mengalami masalah gangguan jiwa. Ini aktivitasnya ada dukungan sosial. Dukungan sosial adalah bisa juga dari pemerintah. Misalnya pemberian bantuan untuk usaha kecil, mikro, dan menengah. Ya, karena udah diajarkan oleh Anda di rumah sakit, membuat keterampilan, membuat satu usaha, sehingga dia mampu produktif ini.
Jadi sebenarnya ini bisa lintas sektoral dan lintas program, bukan hanya Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Koperasi, Departemen Perdagangan, Departemen Agama, dan sebagainya. Ya, tugas Anda untuk menghubungkan semuanya, dan itu ada di kelurahan serta kecamatan. Kemudian program rehabilitasi, program sosialisasi, dan pencegahan stigma. Ini yang sampai saat ini masih ada. Kenapa pasien diabetes tidak pernah di stigma? Oh, karena dia masih produktif. Kenapa dia bisa produktif? Itu yang harus kita terapkan juga pada pasien gangguan jiwa. Memang kemampuannya sudah berkurang, tetapi kemampuannya itu bisa kita tingkatkan kembali sesuai dengan kemampuan yang saat ini masih bisa dimiliki, sesuai dengan potensi yang ada. Ya, ini proses keperawatan di komunitas, pengkajian 2 menit ya. Jadi Anda nggak bisa lama-lama di komunitas, Anda bisa lihat gitu kan. Anda ingat pengkajian tidak harus dengan wawancara, bisa ada observasi, pemeriksaan penunjang, kemudian bisa juga dengan data sekunder, data tersier gitu kan. Kemudian gunakan tanda-tanda yang paling paling menonjol atau data fokus dari pasien Anda di komunitas. Kemudian datanya bisa keluhan utama, riwayat kesehatan jiwa, pengajian psikososial, dan pengajian status mental. Status mental nggak perlu dikaji. Anda bisa lihat bagaimana penampilannya, bagaimana kemampuan konsentrasinya, kemampuan berhitung, kemudian cara kemampuan komunikasinya, fungsi kognitifnya, kan bisa dilihat. Nggak ditanya, Bu, fungsi kognitifnya gimana, Bu? Nggak gitu juga ya. Ingat, Anda sarjana nih, kemampuan analisisnya harus tinggi. Ya. Kalau dia lihat, baru ditanya, Bu, apalagi, itu berarti kemampuan konsentrasinya berkurang. Ketika Anda ditanya jawabannya muter-muter, berarti kemampuan pola pikirnya itu sirkumtansial atau tangensial atau blocking, dan itu kan bisa ya. Kemudian wawancaranya bisa, pengamatan langsung pada pasien juga bisa. Kemudian diagnosisnya pada anak dan remaja Anda bisa lihat pada di sini. Kemudian perencanaannya juga seperti biasa, BHSP dan sebagainya, tindakan keperawatannya juga. Nah, ini evaluasinya, ingat, sebelum. Ketika Anda melakukan implementasi bukan hanya kepada pasien, tetapi yang harus Anda lakukan terlebih dahulu adalah kepada keluarga dulu. Ya, mengapa kepada keluarga? Karena keluarga yang akan merawat pasien di rumah. Jadi Anda intervensi kepada keluarga, setelah Anda intervensi kepada keluarga baru kepada pasien. Gitu. Terakhir Anda pertemukan antara keluarga dengan pasien untuk mendapatkan kesepakatan tentang intervensi yang akan dilakukan oleh keluarga dan peran pasien dalam melakukan dalam implementasi tersebut. Jadi Anda harus ke keluarga dulu, Anda memberikan analisa dari pengkajian yang sudah Anda lakukan, kemudian Anda jelaskan intervensi yang Anda lakukan untuk keluarga maupun untuk pasien, kemudian Anda ajarkan kepada keluarga intervensi kepada keluarga untuk membantu merawat pasien agar mandiri dan produktif. Setelah selesai evaluasi, Anda baru ketemu pasien. Jadi ingat, keluarga dulu, baru ke pasien, kemudian keluarga dan pasien. Ya. Ini oke. Saya rasa cukup kuliah saya hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ada? Nggak sampai setengah jam. Ada yang ingin bertanya? Halo? Tidak ada? Cukup? Cukup? Sepertinya cukup ya, Bu. Oke, kalau cukup saya rasa kita selesaikan kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu izin, Bu. Absen? Screenshot dulu ya, Bu. Oke. Baik, untuk kelas A boleh dimulai terlebih dahulu.
Baik, sudah Ibu. Untuk kelas B? Baik, bisa. kelas B lanjut untuk DSS sama Ruth. Untuk Jihan sama Adinda boleh di lower dulu. Tolong dibuka videonya. Ya, Ruth boleh. Kelas B sudah. RKI? Untuk RKI ditolong raise hand ya. Baik, untuk kelas RKI sudah selesai. Oke. Terima kasih ya. Terima Terima kasih. kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.